Thank you. Baik, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Biar kiranya Roh Kudus yang bekerja dan membuat kami mengerti apa yang harus kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara, tema yang diberikan iman dan perbuatan. Ayat yang diberikan dari Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca beberapa ayat saja. Sama-sama, 2, 3. Dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-20, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang kosong di ayat yang ke-20. Iman yang mati di ayat yang ke-17. Sebenarnya menggunakan kata Yunani yang sama, saudara-saudara, yang mempunyai arti iman yang useless, iman yang tidak berguna. Iman yang mati secara rohani, kira-kira begitu ya. Apa artinya? Kita akan bahas bersama-sama. Yakobus 2:18, sama-sama 2:3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara-saudara, saya berusaha menjelaskan ketiga ayat ini, tetapi kita akan lihat dari kacamata perjanjian baru, saudara-saudara. Sehingga nanti dalam khotbah saya banyak ayat-ayat dari kitab-kitab yang lain. Supaya akhirnya saudara mengerti apa yang dimaksud di dalam Yakobus pasal yang kedua. Saudara-saudara, pertanyaan kita yang kita harus bahas saat ini adalah, kita itu diselamatkan karena apa? Apakah karena perbuatan kita? Apakah karena iman kita? Apakah karena iman dan perbuatan kita? Ya, saudara-saudara, banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan orang-orang Kristen yang sudah lama sekalipun masih bingung. Ada yang menjawab nomor 1, diselamatkan karena perbuatan. Ada yang menjawab nomor 2, diselamatkan karena iman. Ada yang menjawab nomor 3, diselamatkan karena iman dan perbuatan. Itu lengkap, lebih aman, saudara-saudara. Ya. Tapi kita akan bahas satu persatu, saudara-saudara, dan akhirnya kesimpulannya nanti akan kembali ke kitab Yakobus. Diselamatkan karena perbuatan, mari kita baca ayat ini, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kedua ayat ini, saudara-saudara, dengan tegas mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang berbuat baik. Lalu ditegaskan sekali lagi, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Bahkan di ayat yang ke-12 ditegaskan kembali, tidak ada yang berbuat baik, semua orang telah menyeleweng. Saudara-saudara, lalu ada orang mengatakan begini, loh Pak, enggak lupa, saya melihat dia itu orang baik kok Pak. Masa semua orang itu tidak ada yang benar, tidak ada yang baik? Dia itu baik loh Pak. Saudara-saudara, seringkali kita melihat di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, ada orang yang, dia baik tuh, lihat, dia putih Pak. Sementara di sekitarnya itu hitam. Betul nggak ya? Dia itu putih, di sekitarnya hitam.
Tapi perhatikan saudara-saudara, yang melihat itu bukan manusia, tapi yang menilai itu adalah Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Allah yang melihat, dan mata Allah itu sempurna. Tidak ada yang bisa menutupi. Tidak ada yang bisa mengelabui mata Tuhan. Dan ketika Tuhan memandang ke bawah, kesimpulan Tuhan apa? Kesimpulannya, mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat, saudara-saudara. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi termasuk orang yang kita nilai ini baik kok. Dia orang yang putih, orang yang bersih. No. Kita melihatnya dia putih. Kita melihatnya mereka itu bersih. Tapi di mata Tuhan itu tidak putih dan tidak bersih. Saudara, mari kita bandingkan dengan orang ini. Ini orang lebih putih, saudara-saudara. Berarti orang yang tadi yang kita bilang putih, tidak putih sebenarnya. Ada sedikit keabu-abuan. Dan orang yang di sebelah kanan lebih putih. Walaupun lebih putih, saya tidak yakin dia betul-betul putih 100%. Saudara-saudara, seringkali kita melihat begini, ini loh. Ini putih, Pak. Ini putih loh, dia itu orang benar loh, Pak. Tapi saudara-saudara, ketika dilihat dengan latar belakang yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda, maka kelihatan ini bukan putih kan? Ini bukan putih, saudara-saudara. Ini keabu-abuan. Saudara-saudara, sorga itu adalah tempat yang maha suci. Tolong diklik. Surga itu tempat yang maha suci, saudara-saudara. Tidak ada dosa yang sekecil apapun bisa masuk dalam surga. Ketika ada dosa yang abu-abu dikit masuk surga, maka surga itu tidak bisa disebut surga lagi. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Kita mengatakan, Pak, saya ini bukan pembunuh loh. Betul. Pak, bahkan bunuh nyamuk pun saya nggak berani loh, Pak. Amin, saudara-saudara, saya tidak bantah. Pak, saya ini bukan pencuri loh, Pak. Saya tidak pernah curi uang, tidak pernah curi barang orang lain, tidak pernah curi apapun juga. Amin. Ya, tapi Pak, kalau bohong-bohong dikit sih boleh. Tapi bukan bohong besar loh. Bukan nipu-nipu kayak Dinomo itu loh, Pak. Ini mah kecil-kecil aja. Itu pun bohongnya sama anak kecil, anak sendiri lagi, Pak. Tapi di mata Tuhan, saudara-saudara, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Sekecil apapun dosa itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kalau masuk dalam kerajaan surga, dosa yang sekecil apapun itu, dosa jadi surga jadi tempat yang tidak maha suci lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaannya jelas. Apakah keselamatan kita diperoleh karena perbuatan kita? Tidak. Karena dengan kacamata manusia kita mengatakan dia baik, tapi dengan kacamata Tuhan, dengan kriteria Tuhan, orang itu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha suci adanya. Saudara-saudara, jadi kita tidak bisa selamat karena perbuatan kita. Lalu ada orang mengatakan begini, Pak, tunggu dulu. Perbuatan dosanya ya ada, tapi kan perbuatan baiknya lebih banyak. Pertanyaan saya begini, saudara-saudara. Suatu saat saya ke rumah jemaat, dia kebaktian ucapan syukur untuk rumah yang baru. Dan itu rumah menarik, semua putih. Warna terang semuanya, bersih kelihatannya. Celakanya, saudara-saudara, celakanya ada seorang anak kecil, anak temannya datang, dia bawa pulpen
bawa pensil warna, dia coret-coret dinding itu pada waktu kebaktian dan tidak ada yang menyadari. Ibunya pun mungkin tidak menyadari bahwa anak ini bawa pensil warna. Saudara-saudara, yang anehnya itu pensil warna juga, ada pulpennya juga, pensil warnanya dihapus bisa, pulpennya dihapus-hapus pakai lap basah, tidak bisa kehapus saudara-saudara. Akhirnya jalan keluarnya gimana? Bagian yang tercoret oleh pulpen itu dicat ulang. Dengan cat yang sama, karena kan masih ada sisa. Nah sekarang jadi bersih lagi. Betul? Halo? Betul? Tapi saya ingin tanya, coretan itu masih ada enggak? Masih ada enggak? Masih ada, cuma enggak kelihatan sama kita. Jadi perbuatan yang kotor itu tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Perbuatan kotornya masih ada. Dan perbuatan dosa sekecil apapun tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Adam itu hari pertama diciptakan langsung berbuat dosa? Enggak. Betul tidak? Saya yakin tidak. Ada beberapa waktu baru iblis mencobai dia dan akhirnya berbuat dosa. Mestinya Adam mengatakan gini sama Tuhan, Tuhan tunggu dulu. Ini kan saya udah beberapa hari nih, atau beberapa bulan nih, atau beberapa tahun nih berbuat benar terus di depan Tuhan. Masa sekali aja makan buah pengetahuan baik dan jahat langsung saya mati secara rohani? Mestinya enggak dong, kan masih banyak perbuatan baik saya. No, saudara-saudara, perbuatan baik tidak bisa menutupi perbuatan salah. Belakangan ini ada tentara yang disidang karena menabrak sepasang pemuda-pemudi, tetapi setelah ditabrak tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dibiarkan begitu sampai akhirnya meninggal dan akhirnya mayatnya mau dibuang ke ke kali atau kemana? Betul nggak? Ada yang tahu masalah ini? Betul ya? Yang menarik saudara-saudara, salah satu pembelaan dari tentara itu bilang apa? Saya ini sudah banyak jasanya sama negara. Saya ini sudah banyak dapat bintang penghargaan. Ini pertama kali, atau ini kesalahan pertama kali, mestinya diampuni, dibebaskan. Saudara, kira-kira begitukah? Oh enggak apa-apa, selama ini kan saya udah umur 50 tahun nih. Saya jadi pendeta nih, baik nih. Saya bunuh satu orang enggak apa-apa. Begitu saudara-saudara? No, tetap bunuh satu orang, masuk penjara. Demikian juga saudara-saudara. Walaupun kita banyak berbuat baik 1000, tapi ada satu kesalahan. Satu kesalahan itu tetap dosa. Dan satu kesalahan itu tidak bisa masuk surga. Karena kalau satu kesalahan itu masuk surga, surga bukan tempat yang suci lagi. Tapi pas satu kesalahan itu tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihatnya, tapi Tuhan bisa melihatnya. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin seseorang selamat karena perbuatannya sendiri, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, untuk menganugerahkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah, saudara-saudara. So apa artinya anugerah? Roma 4 ayat yang keempat mengatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, anugerah itu punya pengertian hadiah yang dimaksud dalam Roma 4 ayat yang keempat. Jadi kalau ada orang yang bekerja, upahnya itu tidak bisa diperhitungkan sebagai anugerah. Tidak, itu hak dia. Tapi kalau keselamatan itu anugerah. Kenapa? Karena kita tidak kerja apa-apa, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalu kalau kita tidak kerja apa-apa, siapa yang mengerjakan keselamatan kita?
Lalu firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus yang mengerjakan keselamatan kita, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, Kristus mati, Kristus mengerjakan keselamatan kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih melawan Tuhan. Ketika kita masih jadi seterunya Tuhan. Ketika kita masih membangkang kepada Tuhan. Ketika kita masih memberontak pada Tuhan. Yesus mati. Inilah anugerah yang sebenarnya kita pun tidak layak menerima anugerah itu, saudara-saudara. Tapi inilah namanya anugerah. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengerjakan keselamatan kita dengan tuntas dan sempurna. Di atas kayu salib, di akhir-akhir dia sebelum menyerahkan nyawanya, dia dengan lantang berkata, tetelestai, sudah selesai. Saudara-saudara, semua pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia sudah diselesaikan oleh Yesus dengan sempurna. Sudah selesai dalam bentuk present perfect tense. Artinya apa? Sudah selesai dengan sempurna. Ketika sudah selesai dengan sempurna, berarti tidak perlu ditambahkan apa-apa terhadap karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara-saudara, untuk mendapatkan keselamatan kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang lain lagi. Karena semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Tidak ada unsur perbuatan baik di dalam diri kita yang mesti ditambahkan. Kenapa? Karena pekerjaan keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan itu sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah anugerah. Kalau kita berbuat sesuatu dan Tuhan berikan keselamatan, berarti keselamatan itu bukan anugerah, tapi upah karena kita melakukan sesuatu. No, yang melakukan sesuatu itu Yesus. Kita do nothing. Dan keselamatan itu diberikan pada kita. Karena itu adalah anugerah, sola gratia. Itulah yang terus-menerus dikumandangkan oleh Bapak Reformator kita. Hanya karena anugerah, sola gratia. Ayo sama-sama, sola gratia. Hanya karena anugerah, saudara-saudara. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan kita. Bukan. Tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, sola gratia, saudara-saudara. Selain sola gratia, Bapak Reformator juga mengungkapkan sola fide, hanya karena iman. Sebab itu, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini ayat menarik sekali. Kalau mau dikupas bisa berhari-hari. Banyak orang mengupas ini sebagai disertasi mereka. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sama-sama baca. 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan. Oke, saya ingin tanya. Apa yang bukan hasil usaha kita? Halo? Halo? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Apa yang bukan hasil usaha kita?
keselamatan. Betul. Tapi ada beberapa teolog dan penafsir yang mengatakan, bukan hanya keselamatan yang bukan hasil usahamu itu, tapi iman itu sendiri bukan hasil usahamu. Mulai tambah bingung kan? Saudara setuju? Iman itu hasil usaha kita atau bukan? Saudara-saudara, 10.000 orang berkumpul. Lalu saya khotbah KKR. Wah, saya khotbah menggebu-gebu. Saudara tahu, 6.000 orang. Pada waktu saya mengambil tantangan, mereka berdiri mengaku mau percaya. Ini enggak kejadian sebenarnya, saudara. Ini kalau. 6.000 itu berdiri. Saudara-saudara, saya ingin katakan, mengapa pada waktu saya khotbah bisa 6.000 orang berdiri dan mau menyatakan diri percaya Yesus Kristus? Karena apa? Karena saya khotbahnya bagus. Amin. Halo? Halo? Setuju? No. Tidak. Kenapa 6.000 itu bisa berdiri percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena Roh Kudus bekerja. Amin. Saudara, sehebat apapun pengkhotbah, perhatikan, yang dilawan itu bukan manusia, tapi kuasa kegelapan yang tidak mau melepaskan orang-orang yang dibelenggunya. Betul tidak? Jadi saudara-saudara, jika 6.000 itu bisa berdiri bukan karena hamba Tuhannya bisa berkhotbah dengan baik. No. Hamba Tuhan itu adalah sebuah alat kecil yang dipakai oleh Roh Kudus. Tidak ada artinya. Tetapi yang bekerja dengan kekuasaannya di dalam diri 6.000 orang itu adalah Roh Kudus. Yang menggerakkan hati orang itu untuk mengambil tekad percaya. Yang memberikan pencerahan kepada otak-otak yang sudah dibelenggu oleh dosa ini. Mengerti akan kebenaran. Dan akhirnya mereka berdiri untuk percaya. Sekali lagi saya tanya, 6.000 orang itu berdiri, menyatakan diri untuk percaya. Karena pekerjaan siapa? Roh Kudus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu sendiri kita bisa punya karena pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan hasil usahamu. Karena kalau engkau berusaha, engkau tidak bisa melawan kuasa iblis yang membelenggu otakmu. Yang membelenggu hatimu. Sehingga bagaimanapun dengan kemampuan otakmu dan hatimu yang sudah dibawa kuasa iblis, engkau tidak bisa mengerti soal jalan kebenaran itu. Tetapi Roh Kudus yang bekerja, mematahkan belenggu iblis itu. Sehingga akhirnya engkau bisa mengerti tentang jalan keselamatan itu. Dan engkau bisa beriman. Sola fide, hanya karena iman. Ayo sama-sama, sola fide, hanya karena iman. Dan iman itu sendiri sola gratia, anugerah daripada Tuhan. Sama-sama, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan, oke, saya baca lagi sekali buat saudara-saudara, saudara simak. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan karena ia melakukan hukum Taurat. Benar? Benar? Salah, ada yang terlewat apa? Kata bukan itu penting. Bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi manusia itu tidak diselamatkan. Manusia dibenarkan karena iman dan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena iman dan perbuatan, bukan. Tetapi manusia itu diselamatkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat adanya. Karena iman,
Sola fide, hanya karena iman. Lukas pasal 23 mengisahkan Yesus disalib dan ada 2 orang penjahat di sebelah kiri kanannya. Betul? Lalu penjahat yang pertama mengolok-olok Yesus. Katanya engkau raja. Katanya engkau Kristus. Kristus artinya engkau Mesias. Engkau yang diurapi. Katanya engkau juru selamat. Ayo selamatkan dirimu sendiri sebelum kau menyelamatkan orang lain. Itu kan yang dikatakan oleh penjahat yang pertama. Lalu penjahat yang kedua menegur penjahat yang pertama. Dan penjahat yang kedua berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, setelah mengatakan hal ini, ingat, penjahat ini beberapa waktu kemudian meninggal. Tetapi Yesus mengatakan apa pada orang yang disalibkan ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, endapkan dulu kisah ini. Yang saya ingin katakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi juga bukan karena perbuatan dan iman. Bukan karena iman plus perbuatan. Saudara-saudara, ini cerita banyak terjadi. Ini bukan cerita sesungguhnya, tetapi saya ingin melukiskan begini. Saudara kan sering menghadapi orang yang meninggal, yang mau meninggal. Dan pada saat-saat belum meninggal, dia diberikan Injil Tuhan. Betul tidak? Kisahnya saudara-saudara ada seorang yang kaya, saudara-saudara kaya raya dia. Sakit jantung, bukan penyumbatan, tapi otot-otot jantung sudah mengeras. Padahal usia belum terlalu tua. Dia masuk ICU. Dia dibawa terbang dengan terbang pesawat khusus ke negara luar. Masuk rumah sakit ternama di negara itu. Biaya ICU begitu mahal, tidak jadi masalah buat dia orang kaya. Dokter bentuk satu tim, ahli-ahli semua, bukan hanya ahli jantung. Tapi akhirnya tim ini mengatakan, Bapak ini, kapanpun jantungnya bisa berhenti dan meninggal. Walaupun sudah dipasang alat-alat yang canggih, orang ini kaya. Tapi orang ini selama hidupnya mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara-cara yang kotor. Tapi anehnya dia cia orang tidak bisa nuntut hukum karena dia lihai. Luar biasa saudara-saudara. Dia bisa banyak cuan dari cara yang merugikan orang lain. Tapi orang lain yang dirugikan tidak bisa nuntut secara hukum. Karena permainannya sedemikian lihai. Saudara-saudara, dia terhadap karyawan begitu bengis. Tidak kenal belas kasihan. Karyawan semua stres. Tapi karena mereka butuh pekerjaan, bertahan bekerja di bawah orang kaya ini. Pada saat dokter mengatakan, kapanpun Bapak bisa mengakhiri hidup. Dia dengar. Dia merenung. Dan dia tidak berdaya apa-apa. Saudara tahu, cucunya yang baru usia 10 tahun, kalau 10 tahun berarti kelas berapa nih saudara-saudara? Kelas 5 SD? Kelas 4 SD? Dia datang ke kamar ICU itu lalu katakan, Opa, percaya Yesus, kayak Dede percaya Yesus. Guru sekolah minggu Dede mengatakan, manusia semuanya udah dosa. Tapi kalau mau percaya Yesus, dosanya diampuni oleh Yesus. Opa percaya Yesus ya. Saudara, orang kaya ini bukan pertama kali dengar Yesus. Tapi setiap kali dia mendengar Yesus, dia selalu mengeraskan hatinya. Tapi sekarang melalui cucunya berumur 10 tahun, di masa-masa akhir hidupnya, cucunya mengingatkan dia tentang Yesus.
Si opa ini langsung meneteskan air mata. Dengan terbata-bata, susah dia mengatakan, Dek, opa mau percaya Yesus. Jadi mengatakan, opa doa yuk sama-sama. Mereka doa sama-sama. Si opa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa jam kemudian, dia meninggal. Pertanyaan saya, dia masuk surga atau neraka? Kalau betul-betul pada waktu dia berdoa, dia betul-betul percaya. Saya ingin tanya sekali lagi, neraka atau surga? Halo? Surga atau neraka? Sorry loh saudara-saudara, dia belum sempat berbuat baik loh setelah percaya. Saya ingin tanya, surga atau neraka? Sorry loh, dia juga belum sempat dibaptis loh. Surga atau neraka? Surga. Surga, saudara-saudara, sama seperti orang yang disalib itu, betul tidak? Dia belum sempat berbuat baik, tapi dia sudah mau beriman pada saat-saat terakhir sebelum hidupnya, tetap surga. Karena itulah keselamatan tidak didapat dengan iman dan perbuatan baik. Orang-orang ini belum sempat berbuat baik, tetap masuk surga, saudara-saudara. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Kematian Yesus di salib sudah sempurna. Tetelestai, sudah selesai. Tidak perlu ditambah apa-apa untuk keselamatan kita. Saudara-saudara, kita diselamatkan hanya karena iman. Sola fide. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sama-sama, 2, 3. Sola fide. Hanya karena iman. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Dan juga bukan karena iman plus perbuatan. Lalu apa relasi iman dan perbuatan saudara-saudara? Diselamatkan hanya karena iman. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Ini yang kita akan bahas. Saudara-saudara, tadi kita sudah baca ayat ini kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu ayat 8 dan 9. Ayat yang ke-10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam mengerjakan pekerjaan baik. Jadi saudara-saudara, simple karena waktu saudara-saudara, kita diselamatkan karena iman. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Sama-sama, 2, 3. Diselamatkan untuk melakukan, bukan melakukan perbuatan baik untuk keselamatan. Bukan, oke? Bukan berbuat baik untuk keselamatan, tapi diselamatkan untuk berbuat baik. Selanjutnya, ini Yakobus. Tetapi mungkin aku berkata, ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku iman itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ada OB baru masuk. Tapi dia masuk itu diterimanya oleh kepala HRD. Jadi selama ini dia hanya ketemu dengan bagian HRD, paling banter kepala HRD, dia tahu diterima hari ini adalah hari pertama dia kerja, dia datang paling pagi, saudara-saudara, karyawan yang lain belum datang. Tiba-tiba ada orang naik sepeda, saudara-saudara, lalu memarkir sepedanya di depan kantor dia bekerja, lalu orang yang naik sepeda ini berkata pada OB yang baru ini, tolong siapkan kopi.
tolong kasih saya kopi. OB ini bilang apa? Bapak ini siapa? Dalam hati dia bilang, enak-enak aja nih orang datang-datang nyuruh-nyuruh bikin kopi. Begitu kan saudara-saudara? Orang ini tanya, Bapak ini siapa? Lalu orang ini mengatakan, saya pemilik perusahaan ini. Lalu si OB itu mengatakan, oh siap, Bapak adalah bos saya. Ini bukan nanya loh, ini pernyataan. Karena orang ini adalah pemilik perusahaan, berarti orang ini adalah bos saya. Begitu kan saudara-saudara? Jadi si OB ini sekarang tahu bahwa orang ini adalah pemilik perusahaan, bosnya. OB ini sekarang mengakui orang ini adalah bosnya. Tapi apa yang terjadi? Dalam hatinya dia mengatakan, gua gak peduli, buat apa gua bikinin dia kopi. Loh, jadi sebenarnya dia percaya gak sih orang itu bos dia? Dia itu mengakui enggak sih kalau orang itu bos dia? Loh, ini perkataan dan tindakan kan berbeda. Betul tidak? Kalau dia mengakui itu bosnya, mestinya dia turuti perintahnya. Nah, ini pengakuan yang kosong, saudara-saudara. Oke? Ini pernyataan yang tidak ada gunanya apa-apa, useless. Saudara-saudara, manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang useless, iman yang boleh katakan gini bahasa sehari-harinya, iman omong kosong belaka, iman yang pura-pura. Kira-kira begitu mungkin diterjemahkannya. Dalam bahasa Yunaninya adalah nekros. Saudara-saudara, iman yang gak ada gunanya. Kamu percaya dia bos, kamu mengakui dia bos, tapi kamu tidak mau ikutin perintah dia. Ya, itu sih bukan namanya mengakui dia bos kamu dong. Iman kita harus dibuktikan dengan perbuatan, saudara-saudara. Tuhan itu artinya, dalam bahasa Yunaninya kairos. Artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau bos suruh bikin kopi harus diikutin. Apalagi bos di atas segala bos. Kairos itu artinya otoritas yang tertinggi. Dalam kehidupan kita, kita mengakui Yesus itu Tuhan. Berarti kita mengakui Yesus itu Tuhan kita. Kita mengakui Yesus itu punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Lalu kita hanya bilang kita mengakui. Kita hanya bilang kita percaya. Tapi kita tidak melakukan perintahnya. Itu sama dengan ayat yang mengatakan apa? Di akhir zaman ada orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ingat? Tapi Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara, kita beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang berotoritas tertinggi atas hidup kita. Kita menyerahkan diri untuk dikontrol oleh Yesus. Perintah Yesus mutlak kita lakukan. Jadi saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, iman kita itu harus dibuktikan atau terbukti dari perbuatan kita. Sekali lagi, kita diselamatkan hanya karena iman. Bagaimana dengan perbuatan? Perbuatan itu adalah kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dan perbuatan itu adalah bukti nyata iman kita. Iman yang tidak hanya sekedar ngomong kosong. Iman yang tidak sekedar di mulut tok. Tapi iman yang betul-betul ada dalam diri kita. Yang betul-betul menerima Yesus berotoritas atas diri kita. Yakobus 2 ayat 20. Bersama-sama. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yang useless. Yang tidak ada artinya apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ya, kami bisa mengerti
Kami diselamatkan hanya anugerah. Kami diselamatkan hanya karena iman. Dan iman itu sendiri adalah anugerah karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Tetapi setelah kami diselamatkan, kami harus berbuat baik. Karena untuk itulah kami diselamatkan. Dan ketika kami menyatakan iman kami pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, iman itu bukan hanya di mulut kami. Iman itu bukan hanya omong kosong kami. Tapi iman itu betul-betul ada di dalam hati kami. Dan betul-betul terbukti dari kehidupan kami yang mau takluk pada otoritas Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.